Dia tuh tangannya tuh dapat, dia bilang katanya disimpan di toilet. Aku bilang, kok ada kesempatan kamu kabur? Dia pun kabur tuh di semak-semak, nggak berani keluar karena takut kena lagi, dibawa lagi, oh makin habis. Seminggu pertama ini udah mulai aneh. Dia bilang katanya kerjaannya lagi nggak ada. Gimana kalau kita kirim kamu dulu ke Kamboja? Balik lagi, nah tempat yang itu kan ya kan? Aku bilang aku dari awal nggak mau ke Kamboja. Dibilangnya kerja di rumah makan, jadi pelayan. Padahal jadi jual scammer. Aku nggak mau. Hotelnya hotel bagus. Yang bayar siapa tuh? Saya, jual handphone. Ya, di depan saya ada Mas Gali Supriyatna nih dan Miss Yuni. Datang dari Hong Kong khusus ke sini. Mas Gali Supriyatna ini baru saja nyampe Indonesia, dipulangkan karena terjebak ya dari Kamboja di Vietnam. Akhirnya Miss Yuni membiayai secara pribadi kepulangan Mas Gali Supriyatna ini ke Indonesia. Padahal biasanya Uya sama Miss Yuni kalau soal Kamboja ini biasanya ya kita utamakan dulu ya yang lain-lain ya. Betul, betul. Ya, karena kita sudah sering edukasi soal Kamboja dan Myanmar. Dari 2 tahun yang lalu kita harus beberapa kali pulangkan mereka di tahun-tahun lalu. Tapi kita udah edukasi bahwa kalau berangkat ke kerja ya PMI ke Kamboja dan Myanmar tuh udah hampir 99% lebih tuh kerja ilegal ya. Betul. Rata-rata di scammer atau judol. Betul. Jadi kalau masih nekat berangkat ke sana, tiba-tiba bermasalah terus bisa minta tolong ya gimana gitu kan, kalian udah tahu resikonya. Nah, tapi ini Mas Gali nih hari ini berhasil kita pulangkan nih Mami Yuni nih. Benar. Pakai dana pribadi ya Mas ya? Betul, Ya. pakai dana pribadi. Gimana akhirnya Miss? Saya nggak tahu, saya nggak kenal dia. Kamu DM saya 2 hari yang lalu. Habis itu, karena dia kan itu kayak spam itu. Tolong saya ada di Vietnam. Saya nggak tahu, ini telepon saya sudah selesai live, tak angkat ini tiba-tiba. Dan saya bilang, oh ya udah, saya pulangkan kamu. Saya nggak kenal dia. Yang penting kamu belum dipegang orang ya. Maksud saya adalah dia masih bebas, dia belum sempat disiksa, dan dia masih ada visa. Nah, ini mungkin tanyakan sama Mas Galih nih, kenapa menghubungi saya, terus kok sampai di Vietnam, dan kenapa dia tidak mendapatkan edukasi tentang sana, padahal dia pernah ada di Kamboja, Mas Uya. Oke, Mas Gali, sebelum ini saya mau kamu jujur dulu ya, maaf saya akan tanya sebagai kayak polisi nih. Kalau saya pelajaran dari paspor kamu masuk ke Kamboja lewat Malaysia ya? Malaysia. 12 Juli 2024 ya? Iya. Kamu keluarin masuk ke Malaysia 12 Juli, besoknya 13 Juli kamu berangkat ke Kamboja. Iya. Nyampe 13 Juli, sampai kamu keluar di... Januari. Harusnya 12 Agustus kamu keluar, karena cuma 3 bulan. Tapi kamu dapat visa di Kamboja ya? Iya. Tiba-tiba dapat visa, nggak tahu nih visa apa nih? Visa kerja apa multiple ya? Iya. Ya, dan kamu keluar dari Kamboja di tanggal 11 Januari 2025, betul? Betul. Terus kamu masuk ke Vietnam. ya. Tapi masuk Vietnamnya kenapa? Oke, masuk Vietnamnya tanggal 11 Januari ya? Iya. 11 Januari ya. Tapi sempat keluar lagi ya? Enggak, di Vietnam 5 hari. 5 hari terus? Langsung pulang. Pulang kemana? Ke Jakarta. Tanggal? Aduh, tanggalnya aku lupa. Kamu sempat pulang dari Vietnam, pulang ke Jakarta Pulang ya? ke Jakarta. Terus balik lagi ke Vietnam tanggal 20 Februari? 20 Februari. Ngapain kamu balik lagi ke Vietnam? Aku kan selama di rumah nih, cari lagi kerjaan. Karena sempat kerja di Kamboja itu. Oke, saya mau tanya dulu. Kamu kerja di Kamboja apa dulu? Aku... Judol bukan? Bukan. Scammer bukan? Bukan. Benar, jangan bohong sama saya ya? Iya. Oke. Apa kamu kerja? Aku kerja supir just tip. Supir just tip. Iya. Majikannya orang? Orang Indonesia apa orang? Indonesia. Oke. Terus? Kerja kamu nyupir? Kerja aku nyupir, bolak-balik dari Phnom Penh ke Bapet itu. Bapet, Phnom Penh, bolak-balik. Bapet itu kan bukannya tempatnya... Ya, di sana banyak warga, Perusahaan-perusahaan- ya, perusahaan-perusahaan warga negara Indonesia yang kerja scammer, kan? scam sama Judol, kan? judi online. Ya. Oke, ngapain kamu bolak-balik ke Bapet? Kerjanya emang bos saya tuh jual baju sama jasa penitipan buat orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Yang gitu. kerja judul sama scammer? Iya. Oh, jadi bos kamu ini punya koneksi sama mereka-mereka ini nih? Iya.
Oh, bolak-balik. Terus? Iya, emang kerjanya dia gitu. Oke. Iya. Oke. Terus selama berjalan kerja itu, Siapa nama bos kamu? nama bos aku di ini aja ya. Iya, Skip. inisialnya aja. Ya, T. Orang mana tuh? Itu orang apa? Aduh, kok Medan. ngeblank. Enggak, orang Batam. Orang Batam, oh, Oke. Batam. Terus. Nih, Nah, biar saya tahu dulu nih kamu kerja iya, apa ya? iya. Jadi emang aku tuh punya tetangga. Tetangga aku emang kurir motornya dia. Aku dikenalin nama dia dan emang yang dibutuhinnya itu supir gitu. Oke, emang kamu kerja sebagai supir dari Aku awal? sebagai supir dan selama aku bekerja di sana, maksudnya jadi aku tuh sering kayak tahulah orang Indonesia yang kerja di scam nasibnya kayak gimana. Kayak gimana coba biar cerita biar orang denger nih Ya, semua nih. jadi banyak orang Indonesia katanya di sana yang ketemu sama aku ya. Yang beruntung banyak, yang tidak apa-apa banyak, dan yang nggak beruntung juga banyak. Kayak udah bonyok, Oke. Ini saya kembalikan ya. ya, Kayak udah bonyok terus. udah bonyok katanya semalaman habis disik. Kamu lihat sendiri tuh pakai mata kepala kamu sendiri ya? Iya, aku lihat karena aku antar mereka yang mau pulang ke Indo ke Phnom Penh pakai mobil bos aku gitu. Dalam kondisi Dalam kondisi kayak habis dipukul katanya semalaman habis kena apa gitu. Aku tahu. dan rata-rata mereka yang disiksa itu yang kenapa? Katanya menurut mereka nggak berprestasi di pekerjaannya Nggak gitu. capai target kali ya? Kayaknya Oke. Tapi yang beruntung pun banyak. banyak. Karena gini loh, maksudnya ya banyak orang yang takut speak up ke kita gitu. Apalagi yang beruntung. Dia tuh nggak mau kayak bilang ngobrol-ngobrol sama kita di perjalanan pun diem gitu. Nggak mau ngomong. Mungkin dari perusahaannya nuntut dia untuk jangan banyak ngomong gitu. Saya mau tanya jujur jawabnya. Rata-rata mereka yang kerja di sana sebenarnya tahu nggak mereka kerja sebagai apa awalnya? Rata-rata sebenarnya tahu nggak? Kalau dari rata-rata yang saya antar dan yang saya jemput, ada yang tahu, udah tahu nih. Karena Kerja judul sama scammer nih. ya karena Tetap berangkat. ada yang udah bukan sekali ini dia ke sana. Ada gitu. Ada. Jadi udah berkali-kali ya? Iya. Ada juga yang polos nih. Kayak saya pernah ketemu sama pemuda asal Jambi dia. Dia tuh nggak tahu kerja dia tuh mau di scam, nggak tahu. Scammer, dia penipu Iya, lah ya. iya nggak tahu dia. Tiba-tiba katanya, ini kemana bang? Katanya, aku bilang, diam aja. Ada namanya Bapet, aku bilang. Nanti Oh, jadi kamu jemput dari bandara Iya. untuk bawa ke perusahaan itu? Ya, Bapet pun itu kita, maksudnya perlu diketahui, kita nggak bisa masuk ke portal tuh. Ada portal masuk yang komplek itunya kan, kita nggak bisa masuk. Sampai luar Sampai luar. situ. Dia masuk Sampai sendiri? situ. Dia masuk dijemput biasanya sama translator, kalau nggak translator mereka sama rekan yang disuruh lah gitu. Karena kita tuh nggak boleh akses ke dalam, nggak boleh. Bos saya pun yang just tip sampai portal itu, kita janjiannya di portal itu gitu. Oke, jadi intinya kamu kerja sama bos kamu bukan cuma di Justip doang, Iya. tapi nganter-nganter Iya. orang-orang yang mau kerja di scam itu, Iya. plus orang yang mau dipulangkan ke bandara. Iya, Jadi bos kamu punya koneksi dengan dengan si translator itu. translatornya orang Indonesia apa orang? Kebanyakan orang Indonesia, karena kan translator itu harus menguasai dua bahasa, setahu saya, bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia untuk ke karyawan-karyawan Indonesia itu. Nah, si bos-bos perusahaan ini orang China apa orang Kamboja? Apa orang Indonesia juga? Kalau lihat, aku nggak tahu. Cuman kebanyakan mereka bilang Cina. Mereka bilang ya, Iya. gitu. Jadi aku nggak tahu karena aku nggak pernah lihat jelas. Gitu. Oke, intinya kamu selain itu ngerjain jadi supir bos kamu juga yang nganter-nganterin pekerja scam atau judul itu nganter datang ke tempat itu atau pulang ya? Ya, Sering dapat cerita-cerita itu. dapat cerita. Bahkan aku di jalan nih, kayak banyak jemputan dari Indonesia itu landing ke Phnom Penh pagi. Jadi aku malam berangkat, tidur di sana, nunggu pagi. Banyak tuh kayak yang stop-stop saya, apa saya di jalan. Udah mukanya
Ada yang tangannya udah patah katanya. Aku mau lari ke KBRI katanya. Kenapa? Dia nggak bawa apa-apa, maksudnya dia bawa pakai baju yang nempel di badan aja. Katanya aku nggak ada uang bang, katanya. Aku lihat muka abang orang Indo, gitu katanya. Minta tolong anterin. Aku bilang ya naik aja, aku bilang gitu. Kamu anterin ke KBRI? Iya karena nggak sampai KBRI, sampai Phnom Penh aja. Oke. Karena aku takut kan kalau belok-belok, dan lagi pula treknya aku cuman tahu dari portal itu ke Phnom Penh, balik lagi cuman itu aja jalan yang aku tahu. Pernah ada cerita tragis apa dari orang yang curhat ke kamu pas saat kerja di scam atau di jodol itu? Kalau setahu saya, yang paling tragis itu yang saya temukan di jalan malam-malam Mas Uya. Dia tuh tangannya tuh dia udah patah ini. Udah 4 hari nggak makan nggak apa, bahkan aku kasih makan dia kan, dia udah mata, terus punggungnya katanya sering kena stroke semalaman. Iya. Scam apa judulnya? Dia tuh kerjanya di scam dan melawan melawan ke translator lapor ke bos katanya. Terus diapain tuh tangannya Pak? Ya katanya dihabisin aja, disiksa sama anak. Mungkin bos punya orang-orang buat gitu ya, kita kan nggak tahu gitu. Saya nggak tahu kalau untuk teknisnya. Cuman dia bilang katanya disiksa, disimpan di toilet. Aku bilang kok ada kesempatan kamu kabur. Dia udah gini nih saya katanya. Dia suruh makan suruh makan, keluar. Dia alasan ke portal itu dia mau obatin ini. Karena ngilu saya pun lihatnya, emang udah patah. Iya. Ada kesempatan keluar, kabur. Dia pun kabur tuh di semak-semak, nggak berani keluar karena takut kena lagi, dibawa lagi, makin habis katanya. Terus kamu bawa kemana tuh orang? Sampai depan bandara, aku masuk bandara, dia turun. Aku bilang kamu tanya-tanya aja lah KBRI di sini, aku bilang. Terus belum dengar kabarnya lagi? Nggak ada kabarnya. Cowok cewek tuh? Semuanya yang aku bantu tuh laki semuanya. Dari mana dia asal di Indonesia? Dia Medan. Oke, nah sekarang pertanyaan ke kamu nih. Kamu kan tadi jadi supir nih di Kamboja. Di Kamboja. Terus kenapa kamu tiba-tiba kamu keluar, terus malah justru kamu yang terjebak jadi yang mau dibawa ke Kamboja kerja begini lagi nih, coba. Ini kan konyol nih. Aku tuh perjanjian sama agen. Aku udah bilang, aku nggak mau kerja scam. Aku nggak mau kerja judol, apalagi scam. Gitu. Ini pekerjaannya apa? Bener pabrik, bener kata dia. Oh, jadi lo ditawarin nih kerja di pabrik? Iya, dan dia bilang Vietnam. Setahu aku judi online sama scam ini ada di Kamboja dan di Myanmar. Aku nggak tahu ada di Vietnam. Di Filipina juga ada kok. Iya, aku nggak tahu kan, karena maksudnya terus terang aku tuh orangnya nggak sosial media banget. Aku nggak punya TikTok, nggak punya Facebook. Aku jarang lihat sosial media. Dan aku lihat. Aku ngobrol sama dia udah lama, hampir sebulan. Aku udah pegang uang nih buat bayar dia karena dia Siapa bilang. Dia nih? Namanya ada Ani. Sebutin aja. Ya, namanya ada Ani. Namanya. Dia bilang, dia katanya, kamu udah ada uang, kabarin saya. Nanti saya atur semuanya. Nah, begitu saya ada uang, saya bilang ke dia. Dia bilang, Mas Gali mau beli tiket sendiri atau kita atur semua, Mas Gali tinggal kerja aja. Aku bilang, tiket mah aku aja dah. Karena aku tahu murah tiket. Karena kan aku uangnya uang pas-pasan Mas ya. Aku pergi ke Vietnam, sampai Vietnam, aku bertemu dengan dia. Ketemu tuh orangnya? Ketemu. Masih muda, udah tua? Umur 50 lebihan lah. Oh, oke. Udah tua, udah. Perempuan ya? Perempuan. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Kira-kira dia logatnya orang mana nih? Jawa. Jawa, oke. Jawa dia. Aku bertemu dengan dia lagi ngobrol sama 2 Chinese. Chinese emang orang China? Cina, sama orang Cina. Di hotel itu dia bilang, kamu masuk kamar, ini kuncinya. Aku dengar tuh ada pembicaraan Kamboja gitu. Aku pikir, aku masih positif ya. Aku pikir mungkin. Oh, ini dari Kamboja nih gitu. Iya, mungkin dia ada bisnis juga atau ada apa juga gitu. Aku nggak tahu. Aku masuk kamar. Sampai kamar, aku tuh sempet chat dia. Aku bilang,
Aku lapar belum makan. Ya nanti katanya dikirimin makan. Jam 1 entah jam 2 subuh, dia ketok kamar saya Mas Uya. Dia bilang, Mas Gali, katanya, biar dia administrasinya udah disiapin. Udah, saya kasih ke dia. So, bayar berapa kamu untuk kerja sih? Kalau Vietnamnya 38 juta. Berapa? Vietnam dong, 38 juta. Rupiah? Vietnam dong. Oh, jadi rupiahnya berapa? 25 juta. Jadi kamu harus bayar 25 juta untuk kerja di Vietnam ini jadi Di Vietnam, buruh. di pabrik. Nah, Ya. sekarang itu logikanya nih Mas ya. Buruh pabrik di Vietnam itu aja murah, mungkin lebih murah daripada Indonesia. Iya kan biayanya ya. Makanya banyak orang-orang yang buka pabrik di Vietnam gitu kan. Betul. Karena dianggap biaya produksi lebih murah. Ya. Nah, lo ngapain kerja di sana mendingan kerja di Indonesia? Dia ini dari awal maksudnya ngejanjiin gaji ke saya Nah, 15 sampai 20 juta. di pabrik saat di Vietnam Di pabrik. udah nggak masuk akal, Bos, ya kan? Vietnam dong Iya, gajinya, iya. nggak rupiah dia bilang. Katanya kontraknya 5 tahun. Tapi kontrak Mas Gali 5 tahun, 5 tahun selesai, ya Mas Gali pulang. Nggak bisa lanjut Oke. lagi, nggak tetap katanya. Selanjutnya? Biaya segitu. Lokasi 25 juta tuh. Kasih. Aku harus nunggu 1 sampai 3 hari awalnya. 1 sampai 3 hari aku nunggu maksudnya. Sampai kata dia alasan pertama nih, 1 ke 3 hari alasan dia dokumennya lagi kita siapin dan katanya HRD-nya lagi sibuk. Seminggu alasan dia, nah seminggu pertama ini udah mulai aneh. Dia bilang katanya kerjaannya lagi nggak ada. Yang dijanjiin di pabrik. Yang dijanjiin di pabrik. Gimana kalau kita kirim kamu dulu ke Kamboja? Balik lagi, nah tempat yang itu kan ya kan? Aku bilang aku dari awal nggak mau ke Kamboja. Gitu. Tapi gini aku bilang, ke Kamboja apa? Aku bilang, aku sempat tanya gitu karena udah nggak ada uang Mas Uya aku. Gitu, udah nggak pegang uang. Dia bilang jadi di rumah makan katanya. Aku udah curiga karena banyak penumpang yang aku bawa dari Indonesia dibilangnya kerja di rumah makan, jadi pelayan, padahal jadi jual scammer. Iya, gitu. Terus? Nah, aku nggak mau kekeh tuh. Minggu kedua dia tuh bilang katanya lagi kita usahain, lagi kita usahain. Saya berusaha sabar karena kalau ini nggak sampai gol, apalagi uang saya nggak balik, saya kan rugi besar. Iya. Nah, di minggu ketiga iseng lah saya tuh download TikTok di hotel Mas Uya. Gabut kan. Download TikTok. Scroll, ada yang ngontenin nih si Bu Ani. Yang orang lo temuin itu? Iya. Sama mukanya? Sama. Apa konten dia bilang? Banyak bawa orang katanya dari apa? Indonesia ke sana. Bahkan dia dibilangin juga KBRI katanya tangkap dia. Dia paspor visanya habis, paspornya juga udah mati. Kata si konten itu, konten kreator itu. Wah, aku bilang kena tipu nih. Nah, buat Bu Andi kalau merasa ini adalah fitnah, tolong hubungi saya, kita ngomong di sini. Ya. Oke. Lalu si konten kreator itu aku DM dong. Karena nih aku tuh udah ditekan juga sama pihak hotel Mas Uya. Masa ada orang di hotel sampai 3 minggu? Iya, orang kaya kan? bener ya. Iya. Iya. Apalagi hotelnya hotel bagus. Yang bayar siapa tuh? Saya. Yang bayar kamu? Iya. Jual handphone. Oke. Karena aku nggak bawa uang sama sekali, Oke. udah habis. Nah, aku bilang, Mas, aku kena tipu nih sama Bu Ani. Aku bilang, bisa tolongin aku nggak? Aku pingin pulang. Udah di otak aku pulang. Nggak ada pikiran apa lagi maksudnya. Karena aku tahu, apalagi aku ingat dia ngobrol sama 2 Chinese ini, kalau aku sampai kena di sini, dibawa aku ke sana. Aku bilang gitu kan. Jadi lo yang bisa lo antar Iya, nih ya. iya. Dan aku tuh bilang, dan dia bilang, katanya, aduh aku katanya habis ngurusin donasi kemarin 6 orang yang meninggal dari Kamboja, mayatnya dikirim ke Indonesia. Aku nggak bisa bantu kalau materi Mas, coba hubungin KBRI atau KJRI. Aku udah hubungin, ternyata mereka tidak bisa bantu biaya. Karena secara tidak langsung Mas Uya, ini kebodohan aku. Secara tidak langsung. Dan dia bilang katanya coba konsultasi sama Miss Yuni. Aku bilang apa nama sosial medianya?
lihat aja katanya Miss Uni TKW Hong Hong Kong. Enggak pakai TKW Hong Iya. Kong. Aku ketik tuh di Facebook, ada paling atas. Pas aku open lagi live. Aku komen di live-nya gitu. Dan aku diserang sama followersnya Mbak Yuni katanya. Kamu ngapain katanya? Vietnam kamu chat-chat di live, dia nggak mau ngurusin. Aku karena bilang gini Mas ya. siapa tahu Iya, kan. Iya. Siapa tahu berhasil. Iya gitu, namanya pertolongan kan Benar. Dan dari buktinya- Allah. buktinya Cuman kamu kan ada di sini sekarang, iya, berarti kan Allah menunjukkan jalannya. Iya, tapi kan jalannya dari mana aja gitu. Karena ini untuk pembelajaran juga ya. Vietnam, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipina itu bukan daerah tujuan penempatan PMI Indonesia. Penempatan Indonesia apa Malaysia? Hong Kong, Taiwan, ya kan? Betul. Itu juga yang legal, yang prosedur, yang resmi. Nah, jadi kalau orang mau berangkat ke, ya sekarang orang Vietnam aja sekarang masih susah cari kerja. Mereka aja gajinya rendah-rendah. Ngapain orang Indonesia kerja di Vietnam digaji tinggi itu udah nggak masuk akal. Kalau ada mungkin lo sebagai yang orang pekerja skill, dosen itu masih. Dan lo harus bisa bahasa Inggris atau bahasa Vietnam ya kan? Betul. Bahasa Kamboja. Kalau lo orang nggak punya kemampuan apa-apa, lo nggak kuliah apa-apa, berangkat sana udah pasti lo ditipu kalau nggak kerja judul scammer. Nah, Miss, akhirnya nih, apa yang membuat Miss Yuni tiba-tiba ngeladenin dia nih? Karena sebenarnya saya nggak ngeladenin dia. Padahal kan selama ini kan yang kita bantu kan biasanya orang-orang yang di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Saudi ya kan? Dia kan spam terus ya. Sudah 2 tahun ini kita nggak. Kita udah nolong dulu tuh, nolong terus. Tapi kita kesel karena orang masih nekat berangkat itu. Ya itu yang kamu bilang tadi. Sudah ditolong, sudah pulang, balik lagi. Nah, ada tuh terakhir 1 orang yang udah kita tolong balik lagi. Balik lagi, terus itu membuat kita marah. Dan kebetulan kita lagi sibuk tentang jenazah milik, ya. Jenazah milik yang dari Indramayu selesai, dari Taiwan, ya? Dari Taiwan, clear uangnya sudah kita dapatkan. Dan saat itu saya tuh baru open donasi buat pemulangan jenazah Andi. Iya. Karena pemulangan jenazah Andi ini ditunggangi oleh beberapa oknum. Mas Uya, uangnya Mas Uya udah masuk ke saya masih nahan nih ada di sini. Jadi sebenarnya saya nggak fokus sama dia. Tetapi kembali lagi Mas Uya, kalau seseorang pernah menanam baik, karma itu tetap ikut. Iya. Contohnya dia. Nolongin orang-orang banyak Dia waktu di sana. selalu nolongin orang banyak waktu dia Tangannya ada di patah. Iya, tangannya patah ini. Ya, saya nggak tahu. Saya bilang, saya jawab apa? Buatin video, kamu tak tolong. Karena takut dibohong nih kan? Iya, buatin saya video, tak tolong. Terus habis itu paspor dia kirim. Saya juga menghubungi KBRI, saya juga menghubungi KP2MI, semuanya saya hubungin. Kenapa? Saya nolong orang itu nggak asal nolong Mas Uya. Kan kita tahu aturannya. Iya. Saya juga ngasih tahu Mas Uyaku ya bahwa saya itu lagi nolong kamu pakai uang pribadi yang dari YouTube. Jadi itu uang saya pribadi, nggak dapat dari mana-mana. Posisi saya itu masih kekurangan biaya untuk pemulangan jenazahnya Andi. Iya. Saya pemulangan jenazah Andi itu baru dapat 14 juta Mas. Total 170 juta ya? Iya, totalnya 170 juta. Tetapi nggak tahu saya dapat aura dari dia, udahlah tak tolong dia. KP2MI ngubungin kamu kan, masih nunggu jawaban uang dari saya kan. Iya. Jadi mereka itu minta saya uang 3.500.000 Mas Uya. Tapi saya lebihin karena ini anak tengah malam, Miss haruskah saya keluar malam ini dari hotel atau besok? Saya ngerasa bahwa ini adalah anak saya, ini adalah adik saya. Saya lebihin Mas, saya kirim 3.800.000 uang pribadi saya. Terus saya bilang, ya udah yang penting kamu pulang ya nak ya, kamu harus pulang Indonesia. Dan jangan berangkat lagi, itu pesan saya. Kenapa saya sangat marah sekali? Orang Vietnam itu berangkat ke Taiwan, Mas Uya. Jadi PMI. Jadi PMI, kerja jadi di bukan pabrik. PMI, PMV ya. Iya, PMV. Vietnam ya kan. Itu dia tuh kerja di pabrik. Mereka mau ke Taiwan, mereka bayar. Kenapa orang saya sendiri, keluarga saya sendiri, saudara saya sendiri harus ke Vietnam kerja di pabrik? Kan nggak lucu. Iya. Nggak lucu kan, nggak masuk di logika. Sekarang anak-anak Thailand itu jarang yang ada ke Taiwan karena mereka sudah pabrik banyak, gajinya gede di sana. Mereka nggak mau keluar negeri. Thailand ya. Thailand sekarang itu jarang orang yang mau keluar negeri loh. Kenapa? Karena Thailand sudah modern dan pendapatan mereka lebih banyak. Mereka nggak mau keluar dari negara mereka sendiri. Itu saya percaya. Lah negaramu aja nggak sejahtera. Bagaimana mungkin ambil orang dari Indonesia ya? Bener. Nggak masuk di logika. Orang mereka gaji burunya aja murah banget. Betul, murah banget.
Jadi ini saya nggak tahu ya Ibu Ani ini siapa dan bagaimana. Kalau kamu orang Indonesia, janganlah ya. Jangan, bukan ini caramu gitu loh Mas. Kamu memperkaya dirimu sendiri. Ini 25 juta bapaknya masuk rumah sakit, keluarganya sampai nggak makan berhari-hari. Maksudnya adalah ini teman-teman harus diingat, jangan pernah mencoba trauma. Kenapa? Kalau trauma itu nggak bisa hilang loh Mas. Iya. Lebih baik kan kamu dengan info jangan dicoba. Ini Galih nih pertanyaannya, masih nyoba lagi nggak? Enggak. Jujur Mas, jangan sampai nanti lo Udah. tahun depan tiba-tiba lo nelpon lagi, tolong ini gue di Kamboja atau udah pindah di Myanmar, di Filipina. Enggak lah. Enggak ya, Galih karena Janganlah Bos. bener. Kita itu tidak ingin, kita bukan siapa-siapa ya. Mas Uya Kuya diangkat di Komisi 9 untuk PMI. Itu bagus. Kenapa? Bisa memberikan penjelasan kepada pemerintah kesedihan-kesedihan yang ada. Tetapi kalau sampai terjadi di kamu itu loh, kita bisa memberikan edukasi. Tapi kalau tanganmu sudah buntu kayak apa? Kayak tadi itu. Ini untungnya dia pernah mendengar dan tahu bahwa kerja jadi scam dan judul itu tidak seindah yang dibayangkan kan. Ini Jadi masih lu pinter. takut untuk berangkat kan. Tapi kan bayangkan orang-orang yang masih polos-polos. Ini makanya pentingnya nonton edukasi Uya, Miss Yuni, YouTube kita, TikTok kita segala macam biar tahu. Nonton deh YouTube selama ini kita di tahun 2 tahun belakangan nih. Betul. Tentang Kamboja dan Myanmar TPPO. dan Vietnam dan lain sebagainya ini biar kalian tahu berangkat ke negara-negara tujuan tadi itu kayak bunuh diri gitu loh. Betul, bunuh diri secara. Dan saya nggak tahu nih ternyata banyak juga konten kreator orang Indonesia membantu saya nge-share Mas. Iya, benar nggak? Yang di Kamboja, di Vietnam itu banyak orang-orang Indonesia yang juga memberikan edukasi. Benar nggak? Jangan ke negara tersebut. Seperti itu. Iya, si konten itu edukasi juga. Karena dia tuh kerja di Kamboja tuh tenaga ahli dia tuh. Iya, kalau yang skill resmi. Tenaga ahli yang emang dia Makanya juga bisa bahasa sana. Jangan tergiur sama agensi katanya, karena agensi itu katanya kalau ke Kamboja itu udah jelas katanya, apalagi kita nggak punya skill. Makanya aku nggak mau tuh Kamboja, malah kena di. Ya udah, tapi kan kamu udah sampai sini. Iya. Artinya gini, bantu saya Miss Yuni juga untuk kamu mengedukasi sebagai orang yang pernah jadi korban di situ, hampir jadi korban. Iya. Ya, kamu tahu pernah dengar cerita-cerita orang-orang yang kamu selamatkan itu. Karena kamu harus jadi edukator biar orang semua edukasi ini tersebar luas biar orang tahu nih. Ya, karena nggak cukup kita doang nih. Ya. Memberikan informasi bahwa janganlah lo berangkat kerja di luar negeri yang ibaratnya jalurnya ilegal. Apalagi ke tujuan-tujuan negara-negara tadi, apalagi lo nggak punya skill, lo nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Kamboja, nggak bisa bahasa Thailand. Iya, terus berangkat dengan gampang gitu kan ya. Udah tanpa proses pasti. Dan Gali kan kamu tadi bilang sama aku mau kerja apa? Saya cuma lulusan SMP saja. Benar kan? Nah, di sini kamu nih sudah ada media sosial. Hari ini kamu diundang Mas Uya Kuya. Nah, jadilah edukator. Iya, pakai media sosial kamu. Pakai media sosial kamu, TikTok kamu, Facebook kamu. Tidak perlu pakai kamera yang mewah-mewah. Pakai handphone aja. Pakai handphone aja, itu ada pendapatan. Ngerti nggak? Jadi kamu memberikan edukasi, jangan seperti ini, saya korbannya. Mungkin pertama nggak ada yang peduli, tetapi saat kamu saya pernah sama Mas Uya, saya pernah sama Miss Yuni, itu akan mendapatkan cuan. Anak-anak yang ngedit video saya saja, ngedit. Mereka itu nggak punya video asli. Videonya Mas Uya ditowel sedikit, semua dikit. Mereka mendapatkan pendapatan tahu nggak berapa? 35 juta satu bulan Mas Uya. Oh ya? Iya. Kalah AdSense kita aja sekarang. Terakhir kita cuma berapa tuh? 15 juta bro. Iya, ini anak-anak loh. Ini anak loh. Benar. Bayar gaji anak-anaknya nggak bisa deh. Dia cuma ngonten aja, nyowel aja. Iya, itu TikTok. TikTok, Facebook, dan YouTube. Oh. Jadi Facebook. Live TikTok juga sih ya? Mereka nggak live, mereka cuma nyowelin punya saya. Iya. Itu yang namanya Misu, Asura, Yeni, siapa Wahyu. Mereka noel punya saya aja, mereka dapat loh. Ada gajinya sendiri loh. Nah kan kamu sudah pengalaman di sini, jadi edukator aja. Itu pengalaman, ada hartanya, ada uangnya loh. HP nggak perlu bagus, iPhone tidak. Kenapa? Di awal apa adanya. Mas Uya yang kayak gini ini, kenapa? Belum tentu dapat uang lebih banyak. Kenapa? Kan Mas Uya pejabat. Orang kecil liatin orang kecil. Benar nggak? Mas Uya ini dilihat besar karena dia memang artis dan dia amanah. Kalau kita nggak punya apa-apa, makanya kita harus amanah. Ngerti nggak? Ya. Jadi kan dia nanyain mau kerja apa saya.
Banyak kerjaan. Banyak kerjaan. Intinya, selagi lo mau, selagi banyak kerjaan. Banyak kerjaan. Kalau bisa jangan pilih-pilih. Ya lo milih-milih gitu kan. Pilih-pilih memang. Kan tadi saya bilang, hari ini kamu tidak bisa. Orang yang ambil videonya Mas Uya Kuya, videonya orang-orang yang bermanfaat itu, kamu dicari. Belajar ngedit-ngedit dari anak-anak yang lain. Daripada nih kamu bingung mau kerja apa, mau ke sana lagi, kemana lagi. Keluargamu mengharapkanmu. Kenapa kamu tidak bekerja di rumah saja? Ini sebenarnya kan saat kamu ada di sini itu adalah peluang. Orang-orang yang pernah masuk di tempatnya Mas Uya Kuya, mereka itu memiliki AdSense ya namanya. Itu lebih besar loh. Kenapa? Oh, saya pernah sama artis Mas Uya Kuya. Karena tidak semua orang bisa ketemu dengan beliau gitu loh. Paham nggak? Iya. Jadi kamu udah bisa ceritakan di media sosial. Teman-teman di Kamboja itu seperti ini. Iya, ceritanya mulai situ. Aja. Terima kasih Miss Yuni yang udah membantu saya pulang gitu-gitu ya kan. Itu aja. Akhirnya saya ketemu sama Mas Uya. Itu akan ditonton oleh masyarakat dan itu akan menjadi edukasi buat masyarakat. Masyarakat terbantu. Ada orang yang mau ke Kamboja. Iya ya, itu siapa? Ingat ya si ini. Kali ini. Paham nggak maksud saya? Iya. Dan kamu masih ada beberapa teman yang hubungan. Ngobrol, direkam, ayo kita buat konten kayak gini. Ini bukan menjatuhkan, tetapi mengedukasi. Ngerti nggak, Gali? Iya. Dan uang itu tidak usah dicari. Saat kamu membantu orang dengan ikhlas, akan datang sendiri. Kebayang nggak kalau saya totalan Mas Uya Kuya? Hasilnya YouTube berapa? Mulangin 3.800. Saya nanya konten kreator dapat berapa? Tapi saya bukan di hitungan itu. Saya ingin bantu kamu nih. Saya nggak ada lapangan pekerjaan buat kamu. Tapi kan kamu bisa mikir nih, oh iya ya. Nih, saya lihat nih. Saya lihat penghasilan saya nih. Bulan ini. 1.700 US dollar doang, Miss. 1.700 sih berapa? 25 juta. Gaji karyawan saya lebih dari 30 juta, Miss. Nah, YouTube. Iya. Tapi karena saya kan ibaratnya kebanyakan saya ngangkat kasus hukum. Ini kan edukasi, Mas Uya ke edukasi. Ada essence-nya. Duitnya kecil. Tapi kalau kamu ini kan bisa main di TikTok tuh. TikTok nanti bisa live TikTok. Betul. Live TikTok kan suka dapat gift-gift gitu ya. Iya, informasi. Nah, itu duitnya katanya gede tuh. Paham nggak? Nah, jadi itu peluang. Gue nggak tahu, gue nggak main TikTok masalahnya. Sama, aku juga nggak tahu. Nah, coba belajar dari sini belajar. Jadi jangan mengharapkan pekerjaan nyari kamu yang nyari pekerjaan. Kenapa sih saya nggak tahu? Padahal saya tadi udah mau ketemu kamu nggak jadi loh. Saya mau ketemu dia sebenarnya di bandara. Benar nggak, Gali? Iya. Nggak jadi juga. Terus hari ini aku ngobrol sama Mas Uya, ya udah kita angkat. Kenapa? Kamu itu bisa menjadi motivasi orang lain. Jangan. Ngerti nggak? Iya. Bisa jadi kamu nanti lebih terkenal daripada kita. Bener, khusus spesialis edukasi Kamboja. Ya. Iya. Percaya nggak? Pasti kamu Kalau bisa. kita kan spesialis edukasi love scammer ya kan? Love scammer karena kita beda-beda gitu loh. Jadi kita followerku bisa ikut followermu, followernya Mas Uya bisa kesana kesini, saling support satu sama lain. Ngerti nggak? Tidak harus keluar negeri untuk mencari rezeki. Dengan modalkan HP saya jelek kok dulunya, baru punya uang kemarin aja dapat. Ngerti nggak? Terus tujuan kita bukan di uang. Saat kita ngedukasi bukan di uang. Benar. Kalau kamu targetnya ngedukasi itu adalah uang, kamu nggak dapat apa-apa. Yang ada adalah yang kamu kejar algoritma, nginjek sana, nginjek sini, menghina sana, menghina sini. Kamu nggak akan dapat uang. Tetapi tujuan kamu mengedukasi, uang akan ikut kamu. Karena apa? Edukasi kamu yang bayarin itu Tuhan. Jangan minta bayaran sama manusia. Ngerti nggak, Gali? Mungkin itu pesan saya, Mas Uya ya. Dan kamu yang beruntung ya, pertama kali datang ke tempatnya Mas Uya Kuya minum air zam-zam. Langsung ya. Iya kan? Termasuk diberkati juga loh kamu itu. Dan intinya juga kamu beruntung loh, bisa ditolong Miss Yuni. Dan Miss Yuni ngangkat telepon kamu. Ya berarti itu petunjuk Tuhan karena kamu sering nolong orang. Nah udah itu intinya itu aja. Marilah sekarang kita menolong orang lain dengan mengedukasi bahwa supaya orang nggak pada berangkat kerja begitu. Bener nggak? Ya, Setuju? Ya. Kamu sudah ada nomor teleponnya Mbak Nisa. Lain kali ada apa-apa informasi kamu bisa berbicara langsung dengan timnya Mas Uya Kuya juga. Iya. Jangan ajak Nisa juga ke Kamboja tapi. Jangan ya. Iya. Jadi artinya adalah satu hal. Saat kamu ada di sini, pastikan dirimu, kamu pasti bisa. Jangan minta kerjaan dong, enggak. Kamu yang carilah. Carilah. Ada kalau kita nyari ada. Ngegojek juga bisa ya kan? Betul. Sedikit, tapi kan kamu ada waktu ngedit. Iya. Ada waktu saat ngojek. Gini loh, pertama tujuanmu bukan uang dari AdSense. Kamu nolong orang, plus kamu masih bisa kerja. Uangnya ngalir sendiri kok. Ngerti nggak, Gali? Iya. Jadi sekarang pulang ke rumahmu,
fokus tujuanmu, kamu memberikan edukasi plus cari sampingan untuk makan-makan sendiri dan menolong orang kalau perut kita nggak kenyang, yang ada adalah korupsi. Termasuk apapun itu. Benar. Kalau kamu sendiri belum bahagia, jangan menjanjikan kebahagiaan orang lain. Jadi saat ini fokuslah dengan tujuanmu, berarti kamu kerja tetapi ada waktu memberilah edukasi. Jangan kamu fokus edukasi tapi kamu ngelapar. Kamu nggak bisa. Ya imbang lah ya. Imbang, harus imbang. Paham ya Kelly ya? Iya. Oke, tapi juga tetap semangat buat teman-teman semua PMI di luar negeri. Dan kalau mau teman-teman mau berangkat jadi PMI, boleh kita dukung, kita support selama itu lewat prosedur yang legal, yang jelas. Betul. Lewat PT-PT dan pelatihan dulu. Betul. Dan dengan tujuan-tujuan negara penempatan yang memang itu jadi tujuan negara penempatan di Indonesia. Betul. Seperti Taiwan, ya kan? Hong Kong, Korea, Jepang. Malaysia. Betul. Dan itu harus lewat prosedur yang jelas. Betul. Oke. Semangat. Terima kasih juga Miss Yuni. Terima kasih Mas. Sudah terus berbuat baik. Siap. Terima kasih. Ya kasih komennya guys. Jangan lupa follow juga Instagram saya juga di king_uyakuya. Sama TikToknya king.uyakuya. Miss Yuni TKW Hongkong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.